أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي سند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمهم الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه أجمعين. Halaman yang ke-18, halaman 18, melanjuti kajian kita pada 2 minggu yang lalu. Wa qad balaghna annahu lamma nazala qawluhu ta'ala fatawalla anhum fama anta bimalumin hazina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama huznan syadidan wa khafa an qad dana adzabuhum wa waqa'al iyasu min hidayatihim fa anzalallahu ala ithriha wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bidzalika wa suriya anhu wa dzalika kullahu lima jabbalahu Allahu alaihi wa haqqaqahu bihi minar rahmati wasyafaqati 'alal 'alamin wal hirsil balighi 'ala nushihim wa qabulihim lil haqqi wal huda li'anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatan lahum wa wasafahu bidzalika fi kitabihi faqala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfasikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qad balagona, dan telah sampai kepada kami, kata pengarang, annahu, bahwasanya, lamma nazala qauluhu ta'ala, tentang turunnya firman Allah ta'ala, fatawalla anhum fama anta bimalumin, maka telah berpaling mereka darimu, fama anta bimalumin, maka tidaklah engkau mengetahui. Nah, ayat ini oleh para pakar ahli tafsir dijadikan sebagai ayat kedukacitaan, ayat kegalauan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan, hazina Rasulullah, telah bersedih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huznan syadidan, dengan sedih yang berat, sedih banget. Ya, kenapa? Karena ketika beliau menyampaikan risalah-risalah Allah, ketika beliau berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang lainnya, itu enggak sedikit banyak penolakan. Wa khafa an qaddana adzabahum, dan beliau khawatir bahwa telah dekat siksaan mereka. Wa waqa'al iyasu fi min hidayatihim, dan terjadinya keputusasaan dari hidayah mereka. Ya, jauh dari hidayah Allah karena diajak beriman tidak mau,
diajak bertauhid, ogah. Ini yang buat sedihnya Rasulullah. Fa anzalallahu ala ithriha, lalu Allah menurunkan ya atas firman-Nya itu yang bersangkutan dengan ayat tadi sebagai ungkapan kesedihan dari kekasihnya Nabi Muhammad. Allah kasih kabar gembira nih, menghibur. Kata Allah, wa dzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minina. Wa dzakir, dan ingatlah olehmu, fa innadzikra, karena sesungguhnya mengingat itu tanfa'ul mu'minin, akan berguna, akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Ya. Artinya apa? Walaupun sudah mengajak, sudah mengingatkan, tetapi dari sebuah peringatan itu pasti akan menjadi manfaat buat orang beriman. Nah, dari ayat inilah dijelaskan fasurra, lalu bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dengan ayat tersebut. Tadinya Rasulullah sedih banget. Nah, sebab turun ayat inilah Rasulullah menjadi gembira. Kenapa? Tidak ada lagi tekanan batin bahwa yang dimaksud oleh Allah untuk mensyiarkan, mendakwahkan agamanya bukan menyuruh masuknya orang kafir menjadi bertauhid, menjadi orang beriman. Enggak, asal ngingetin aja. Kayak gini, kita ada tetangga, kita ajak ngaji, kita kasih tau ngaji yuk, udah cukup. Jangan maksa dia tarik biar ikut ngaji, bukan. Sekedar mengingat, mengajak, mengingatkan, memberitahu, cukup, gitu ya. Atau contoh lain, ada orang berbuat kejahatan, lalu kita beri peringatan, boya kejahatan diganti dengan kebaikan. Sudah, nggak harus kita bawa orang itu menyaksikan langsung kebaikan yang harus dikerjakan, dilakukan, tidak. Sekedar memberitahu, sekedar menginformasikan cukup. Jelas tak? Sebab bila tidak demikian jadi beban. Oh, kalau gitu ketika Allah perintahkan untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam, orang-orang kafir biar bertauhid kepada Allah, ya, yang ada di benak Rasulullah harus benar-benar masuk. Padahal enggak, sekedar mengajak, mengingatkan. Orang nggak sholat, contohnya nih, orang nggak sholat, cukup buat kita sholat dah, mau ngapain lagi, umur sudah tua, kerja sudah pensiun, cukup. Nggak mesti kita tarik ke masjid, kita bawa ke masjid sampai berantem, enggak, cukup mengajak, cukup jadi wadzakir fa innadzikra tanfa'ul mu'minin. Wasurriya anhu, dan hilanglah dari kesedihan itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika kullahu, dan yang demikian itu semuanya jabbalahullahu alaih, membentuk karakteristik pribadi Rasulullah. Ya, sebab peristiwa-peristiwa yang sebelumnya kita bahas tuh, ini justru ada hikmah. Apa hikmahnya? Dari situ Allah membentuk kepribadian Nabi kita Muhammad SAW agar tidak mudah bersedih. Walaupun ada umatnya yang nyakitin, umpama ada umatnya yang zolim, seandainya, biar nggak bersedih. Nah, ini dari sini Allah ciptakan beliau menjadi pribadi yang kuat, ya, berkarakter. Wa haqqaqahu bihi,
dan Allah mengukuhkan sebab peristiwa itu biar pribadinya kuat, ya, minar rahmati, daripada rahmat, wasyafaqati alal alamin, dan pengasih. Beliau punya kepribadian pengasih, penyayang, alal alamin, atas semesta alam. Bahkan beliau bukan hanya sayang sama orang Islam, sama orang Yahudi, sama orang kafir pun beliau sayang, sama musuhnya sekalipun. Padahal beliau nggak pernah menganggap orang yang benci itu musuh, tapi musuh itu yang menganggap Rasulullah dirinya musuh. Pernah dengar belum satu cerita di mana Rasulullah kalau setiap pagi kalau mau mengajar disambitin, diludahin. Satu hari pernah Rasulullah lewat kok nggak ada yang meludah. Tanya sama sahabat, tumben nih kita lewat nggak ada yang meludah. Kata sahabat, yang biasa ngeludah sakit ya Rasulullah. Orang yang nggak demen sama kita, orang yang nggak suka sama kita, jengkel sama kita, sakit. Kalau Rasulullah dia tengokin, dia ajak sahabat, yuk kita jenguk sama-sama. Kalau model kita, orang yang kesel sama kita nih, dengki sama kita, gedek sama kita, dengar sakit. Kalau kita apa yang kita lakukan? Kita denger nih, bang, bu, itu yang suka nyakitin ibu sakit, pak, yang suka nyakitin bapak sakit, apa yang kita bilang? Mampus kalian. Rasulullah enggak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yuk kita jenguk, dijenguk. Sampai yang si kafir ini, bayangkan coba, kita pun umpama nih ya, gondok, tahu gondok nggak bu? Gondok apa gondok? Apa sih? Bukan gedek, bukan. Malu hati. Kita sebel sama orang, kesel sama orang, kita sakit dia datang jenguk. Udahan bawa-bawaan lagi, bawa buah, bawa kue, pulang ngamplopin. Gimana perasaan kita? Ya Allah, malu dah gua. Kemarin gua genci banget, kemarin gua kesel banget, sampai gua sumpahin biar celaka. Gua sakit, dia datang bawa-bawaan ke orang ngebesan. Pulang ngamplopin, malu hati nggak? Itu musuh yang dirinya menganggap dia musuh dari Rasulullah, malu hati. Apa yang dibilang? Pimpinanku yang menyuruh aku untuk meludahimu setiap hari, Abu Lahab. Dengar aku sakit, tapi tidak datang untuk menjenguk. Tapi engkau yang jadi objek ludahan saya, lebih dulu menjenguk. Persaksikan ya Rasulullah, hari ini saat ini saya beriman kepada Allah dan beriman kepadamu. Melulu lantakan hati yang orang tadinya benci, lulu lantah jadi sayang. Nah ini dia, li'annallaha subhanahu wa ta'ala arsalahu rahmatal lahum. Dan ini memang sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus kamu ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk semesta, jadi rahmat. Lanjut, wa wasafahu bidzalika, bahkan Allah mensifatkan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, lalu Allah berfirman mengenai sifat karakter daripada Nabi kita. Mana firmannya? Yuk kita lihat. Laqad ja'akum
rasulun min anfasikum. Saya baca anfasikum karena memang dari dulu saya baca anfasikum. Kan di sini anfusikum. Ya, umumnya dibacanya min anfusikum. Baik, sedikit saya ingin bahas ke qiraat. Dalam qiraat Hafiz diriwayatkan dari Hasim, Imam Hasim, beliau pernah mendengar Rasulullah membaca anfasikum. Tapi ada imam qiraat lain membacanya min anfusikum. Yang benar, dua-duanya benar. Dua-duanya boleh dibaca. Makanya kalau ada orang baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, jangan disalahkan. Ya, kalau dibaca anfasikum benar, dibaca anfusikum benar, karena ada dua qiraat. Pernah belajar qiraat belum? Itu kan kalau kita belajar qiraat ada sampai pada qiraatul ashr yang masyhur, yang populer di kalangan ilmu, ahli ilmu, ya, dari qiraatus sab'ah sampai qiraatul asyar, bacaan yang imam 7 sampai imam yang 10. Lalu perbedaannya di mana? Kalau kita baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Kalau dibaca anfusikum, jenis, artinya sama-sama jenis, seorang rasul yang Allah utus dari golongan yang sejenis. Kita manusia bukan? Maka seorang rasul yang diutus oleh Allah pun manusia. Tidak dikatakan ya malaikat, tidak dikatakan jin, tidak dikatakan selain manusia. Makanya min anfusikum, dari jenis kalian, dari golongan kalian. Artinya dari jenis manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat. Tetapi ketika kita baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, anfa dengan mematahkan huruf fa itu kembali kepada tadi apa yang dikarakterkan oleh Allah, yakni sifat akhlak yang ada pada diri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang Rasul yang paling suci beliau, seorang Rasul yang paling berakhlak beliau. Makanya dikatakan Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan pimpinannya para rasul. Nah, dari segi afdol, ya, karena saya punya riwayat yang saya telusuri sampai atas an, makanya saya lebih cenderung baca anfasikum karena riwayatnya lebih sahih. Silakan selidiki kesahihannya dalam ilmu qiraat. Dulu lagi maulid di Al-Muflihun, tahu Al-Muflihun tidak? Di daerah Bintaro, yang ceramah Habib Rizik. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Sebelum beliau ceramah, saya ceramah duluan. Saya baca ayat ini, dan saya baca laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Setelah itu beliau ditanya, ente belajar qiraat di mana? Saya bilang, Bib, saya hampir kurang lebih 15 tahun belajar qiraat sama Kiai Haji Tubagus Mansur Ma'mun, ahli qiraat terkemuka di Indonesia, tinggalnya di Banten tapi menetapnya di Jakarta. Bahkan beliau tuh bapak qori'nya Indonesia. Beliau pun belajar dengan Kiai Tubagus. Nah, ketika beliau berceramah, beliau pun bacanya gitu, laqad ja'akum rasulun min anfasikum.
Nah, ini lebih afdol. Beliau pun membenarkan ini lebih bagus dibaca dibandingkan dibaca min anfusikum. Jelas enggak? Jadi dua-duanya boleh dibaca. Ya, boleh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Umum. Boleh dibaca min anfasikum. Kalau ditanya kenapa dibaca anfasikum? Kalau dibaca anfasikum itu berkenaan dengan jiwa, karakteristik daripada Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Allah. Tadi dikatakan wa wasofahu, lihat kitabnya, wa wasofahu bidzalika fi kitabi faqala ta'ala. Kalau dibaca anfusikum pada umumnya itu kembali kepada golongan sejenis, jadi golongan manusia, ya gitu. Baik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari golongan kalian, kalau anfusikum, yang tersucikan nabi dan rasul, azizun 'alaihi, yang memiliki ya rasa olehnya pada sebuah penderitaan. Jadi apa yang diderita oleh umatnya, beliau akan merasakan. Umatnya sedih, beliau akan sedih. Ini seorang sosok pemimpin yang pas untuk dijadikan tauladan. Tapi ketika umatnya gembira, beliau nggak lekas bergembira. Ya, berat rasa olehnya oleh beliau penderitaanmu, artinya penderitaan kita. Harisun alaikum, seorang rasul yang sangat mengasihi alaikum, keimanan dan keselamatan, ya, bil mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Raufur rahim, lagi penyantun dan penyayang. Wa qad kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yashtaddu alaihi ibaukum wa radduhum, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yashtaddu alaihi, merasa berat, ya, penolakan, ibauhum waradduhum, penolakan dan ketidakmauan, lil haqqi, bagi kebenaran, wal huda, dan petunjuk. Yushiru, hal ini mengisyaratkan, ila dzalika qauluhu ta'ala, kepada firman Allah Ta'ala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Fala'allaka, maka apakah barangkali, bakhi'un nafsaka, kamu akan membunuh dirimu, ala atharihim, sesudah mereka berpaling, illam yu'minu, sekiranya mereka tidak beriman, bihadal hadithi, terhadap keterangan ini, asafa, karena bersedih hati. Artinya dari ayat ini, ketika Allah menyampaikan sebuah risalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan risalah ini untuk disampaikan, beliau merasa berat banget, merasa marah, merasa nggak berhasil kalau bihadal hadits, ucapannya nggak didengar, nasihatnya tidak dipakai. Beliau sangat asafa tuh. Asafa apa asafa? Ya, asafa
itu maknanya karena bersedih hati beliau. Ini yang tadi membuat Nabi kita kenapa selalu bersedih, selalu galau. Ini Quran yang mengatakan. Ya. Karena gini, ayat ini menunjukkan jangan menjadi sebuah beban tentang pendakwaan yang Allah sampaikan kepada beliau untuk umat manusia. Sekedar menyampaikan. Sudah cukup, nggak mesti ketika ada orang dinasihatin harus dipakai, harus didengar. Jangan marah. Nah ini juga pelajaran buat kita. Kita kalau ngasih tahu keluarga kita lah, nggak usah orang lain, dari dalam dulu dah. Seorang suami memberitahu seorang istri atau seorang istri menasihati suaminya atau menasihati anak-anaknya. Kalau nggak didengar jangan marah. Apalagi campur emosi, jangan. Nah ini kan ini teguran dari Allah, ya. Jadi sebuah nasihat itu asal telah disampaikan gugur. Dosa nggak kita? Dosa nggak? Enggak. Ini ada orang berbuatnya maksiat dulu. Zoliman terus yang dilakukan. Kita kasih tahu, udah bukan zamannya maksiat. Ntar dapat laknat Allah, ntar azab turun. Perkara dia maksiat lagi, udah bukan urusan kita. Yang penting kita udah informasikan. Jadi nggak mesti kita harus apa yang kita nasihatin, jangan berharap, ya. Orang pakai, sebab kalau kita berharap, kalau tuh orang pakai, kalau nggak dipakai kecewa ente. Ya, gue udah kasih tahu capek-capek, bela-belain, dipakai kagak, didengar kagak. Apalagi kalau yang dikasih taunya galak, yang dikasih taunya galak, yang ngasih taunya galak. Berantem nggak? Berantem nggak? Ini ada orang main judi nih, ada orang main judi, ada Pak Haji ngasih tahu, tong, udah dah jangan main judi, kan dilarang sama agama. Ini si bapak ini sewot, urusan apa Pak Haji? Yang main saya, duit saya, urusan apa? Pak Haji dongkol, tau dongkol? Dongkol gedeg, kesel. Ya, karena tadi berharap biar nasihatnya dipakai. Enggak mesti gitu. Udah ada larangan, udah berhenti dah main judi. Allah nggak redho, dosa. Udah cukup. Nggak mesti dia harus berhenti. Gitu, ya. Nah ini makanya dinamakan tahun kedukacitaaan termasuk ayat ini. Ai muhlikun nafsaka. Yakni artinya apakah kamu akan menghancurkan dirimu. Jadi kalau sebab ada orang ketika dia berbuat kemaksiatan, kezaliman, dinasihatin nggak menerima, lalu ada keputusasaan dari kita. Udah gue berhenti aja dari kiai, gue berhenti aja jadi ustadz, berhenti aja jadi mubalek, percuma ceramah nggak didengar, nggak usah, biarin aja. Orang mau dengerin syukur, nggak dengerin nggak apa-apa, gitu. Ada sama orang nasihat, orang memberi nasihat begitu, ya, jangan marah. Kita orang tua ketika nasihatin anak sama demikian. Susah banget sih kamu dikasih taunya. Jangan, biarin aja, yang penting udah, biar nanti dia berpikir sendiri. Baik, kita lanjut. Tsumma innal umura huwa al muddatul mutamadiyatu minaz zamani.
Kama qala ta'ala qul law sya'allahu ma talautuhu 'alaikum wala adrakum bih faqad labithtu fikum 'umuran min qablih afala ta'qilun. Thumma, selanjutnya, innal umura, sesungguhnya usia itu, huwa, adalah al muddatul mutamadiyatu minaz zamani, batas masa yang terentang dari satu masa ke masa, dari satu hari ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Itu masa, dia berjalan terus. Makanya dikatakan masa yang rentang. Rentang dalam perubahan dari karakter tubuh kita, karakter sifat kita. Bahkan jangan per hari, per jam aja kadang sifat kita berubah. Gitu nggak? Pertumbuhan kita nggak sama. Jadi awal umur yang kita akan bahas, walaupun ya ini masih muqaddimah, tapi Imam Habib Abdul Haddad memperkenalkan bahwa isi tentang buku beliau Sabilul Idtikar, pembicaraan tentang umur yang akan dilewati manusia hari demi hari, tahun demi tahun. Sadar nggak kita? Sadar nggak Bu? Kalau bertambahnya hari, bertambahnya kurang bagian dari tubuh kita. Makanya nggak ada ulang tahun dalam Islam, nggak ada happy birthday to you. Orang berkurang, iya. Selamat ulang tahun, aturan selamat kurang tahun, tahunnya mulai berkurang, mendekati ajal. Umpama Allah patokin dah nih, umur kita 40, tahun ini udah 39, berarti berapa tahun lagi? Nah kalau yang setahun lagi udah banyak-banyak tobat. Berkurang apa bertambah? Makanya kadang-kadang ada konteks yang orang ketika ulang tahun tuh mudah-mudahan panjang umur. Ada lagunya lagi, selamat panjang umur, pala lu peyang. Kurang. Tadi bilang ini 40. Sekarang masuk usianya tambah. Emang sih hitungan nambah ya, tapi zahirnya berkurang. Ntar ada ayatnya nih yang bikin berkurang. Bahkan ini diperkuat sama perkataannya Al-Imam Hasan Al-Bisri. Kata beliau, ya bena Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Hei manusia, jiwa ragamu tuh penuh dengan hari-hari. Tidak lain nih tubuh kita hari. Idza dhahaba, apabila pergi, yaumun, hari itu artinya hari berganti, dhahaba ba'duka, akan pergi pula sebagian tubuhmu. Ayo, masih 20 gigi masih kuat, masih komplit. Masuk 40 mulai goyang. Gak boleh salah makan. Salah makan alot dikit aja, makan goyang, copot. Rambut hitam, masuk usia 40 ganti putih. Mata, nah, ya Rob. Makanya kalau mau muhasabah, pas banget kan kemarin dijadikan momen muhasabah tuh. Muharram
dijadikan momen hijrah, momen evaluasi diri, momen introspeksi. Salah kalau saya bilang, ngapain ente introspeksi setahun sekali? Kalau mau introspeksi saban hari, jangan nunggu Muharram. Ya tak? Ini begitu masuk bulan tanggal akhir Muharram, dibaca doa akhir tahun. Ntar bis maghrib hitungannya masuk tanggal 1 Muharram, dibaca doa awal tahun. Dibaca nggak? Baca nggak? Kalau boleh tahu karyanya siapa? Nabi baca nggak tuh? Nabi baca nggak? Hah? Au. Emang dari mana? Kok nggak au? Nabi baca, cuman konteksnya bukan itu. Ini setahu saya sepanjang saya baca buku, baca kitab, ini kan karyanya Al Habib Utsman, mufti Betawi zaman Belanda. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah Syekh Hamid Kudus ada tuh tulisan-tulisan doa awal, doa akhir. Boleh dibaca? Boleh. Sah aja. Namanya berdoa. Bagus nggak? Bagus. Cuman ironinya, nih pribadi saya, doa yang dibaca Nabi justru kagak dibaca. Yang Nabi baca kagak dibaca. Yang Nabi kagak baca dibaca. Siapa? Kita. Saya emang enggak. Yang Nabi baca bukan hanya setiap pergantian tahun, pergantian hari Nabi mohon. Ada doanya. Buka dalam kitab Wirdul Latif. Allahumma inna nas'aluka hadzal yaum khairu ma fiha wa khairu ma qablahu wa khairu ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fiha wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Saban hari ketika berganti hari berganti, Nabi selalu baca. Apakah kita baca? Kalau yang biasa baca Wirdul Latif baca, ya, bacanya habis asar atau sama habis subuh kan. Ntar pergantian bulan Nabi baca lagi. Ada doa yang ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sunannya. Apa? Setiap bulan berganti. Marhaban, ahlan wa sahlan, Allahumma hada sanatal jadid ya wa yaumal jadidah wa sa'atal jadidah. Itu yang dibaca Nabi kalau pergantian bulan. Cuman saya umatnya nggak pernah baca. Ya, insya Allah nanti saya kasih tulisan fotokopi aja. Ya, tiap pergantian hari baca, nanti pergantian bulan itu sahih karena Nabi baca selalu. Baik, kita kembali ke kitab. Jadi wal muddatul mutamadiyatu, batas masa usia terpentang dari masa ke masa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau syaa Allah, jika menghendaki oleh Allah, ma talautuhu, ya, jika Allah menghendaki sesuatu, niscaya tidak akan dibacakannya atas kamu. Wala adrakum bih, dan Allah tidak akan menginformasikan kepadamu. Waqad labithtu fikum umuran, maka sungguh aku telah tinggalkan bersama kalian beberapa umur min qablihi, dari masa sebelumnya. Afala taqilu, mengapa kalian tidak pernah berpikir? Lihat keterangannya ayat ini.
Kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa kana dzalikal umuru arba'ina sanatan. Ayat tersebut menunjukkan umur yang dimaksud adalah umur 40 tahun. Kenapa hitungannya ini umuron min qabli, umur 40 tahun? Ini rumusnya min hini maulidihi, karena dihitungnya 40 itu dari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari lahirnya Nabi ilahina ba'athahullahu rasulan, sampai Allah mengutus beliau sebagai rasul, resmi dilantik oleh Allah menjabat seorang rasul umur berapa? 40. Makanya umur 40 jadi patokan. Jangan kalah sama orang barat, Bu. Pak, jangan kalah sama orang barat. Orang barat dia punya moto. Sampai kalau ibu pernah ke Singapura, ya, ada satu jalan di Singapura tuh jalan Melayu. Itu mau masuk jalan Melayu ada tulisan besar tuh kayak spanduk. Apa tulisannya? Life Begin of 40. Siapa yang ngerti bahasa Inggris? Saya mah nggak ngerti, cuman baca doang. Life Begin of 40. Ketika saya baca, oh orang barat dia pegang nih moto ini nih. Ya, artinya kan kurang lebihnya begini. Kalau bahasa kita, hidup baru nendang ketika umur 40. Bahasa kita, lu mau sukses, lu mau bahagia, lu mau susah, 40 tuh jadi patokan. Nah, ini jadi orang barat jadi patokan 40 untuk berprestasi dari situ 40. Mau belangsak di 40. Mau maju 40 jadi patokan. Ya. Jadi dari umur 40 ini hitungannya dihitung dari Rasulullah lahir sampai diangkat jadi roh. Wa huwa muqimun ma'a qaumi, dan beliau saat itu 40 bermukim bersama umatnya, kaumnya di Makkatal Musyarrafata. Ya, di kota Mekah yang mulia. Nanti kita lanjutkan kembali, nanti baru tuh ya masuk frase pembagian umur dalam masa ke masa jadi 5 umur. Ya, dari umur baligh masuk usia baligh termasuk usia 40 ke 50, 50 ke 60 sampai masa disebutnya nanti syaikhukhah yang sudah tua renta. Gimana prosesnya dan bagaimana pertanggungjawaban umur kita di hadapan Allah hari demi hari yang kita lewatin. Ya, jangan kira besok hari apa besok? Besok hari Sabtu. Jangan kira hari Jumat yang telah kita lewati nggak ada persaksian. Dia akan bersaksi ntar di hadapan Allah. Apa saja yang kita lakukan sehari, perbuatan apa saja yang kita lakukan dalam sehari, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau 1 tahun itu 360 hari, kalau umur kita umpama sampai di 40, nah kali aja 360 kali 40 berapa? Berapa? Hah? Banyak. Taruh ya 10.000 hari kita jalani kehidupan di dunia. Selama 10.000 hari itulah hari akan bertanggung jawaban di hadapan Allah. Apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan. Nah, ayo, nggak bisa bohong, nggak bisa. Ya, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ali, ma min yaumin jadidin illa wa yaqulu yabna adam ana yaumun jadidun wa ala amalika syahidun fandur madza taf'al. Dalam satu wasiatnya Rasulullah berkata kepada Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, tidaklah hari berganti, melainkan hari itu akan berkata kepada manusia. Cuman kita nggak dengar. Ini kan hari itu berganti nih. Pergantiannya kalau Hijriah kan tadi maghrib terbenam matahari ya. Sekarang udah masuk hari Sabtu.
Hari Sabtu itu ngomong tuh ketika dia berganti, menggantikan Jumat. Hari itu bilang, ya benar Adam, ana yaumun jadid. Hei manusia, saya ini hari yang baru. Ketahuilah olehmu, saya ini hari yang baru buat kamu. Wa ala amalika syahid. Dan atas perbuatan yang kamu lakukan, aku akan bersaksi. Aku akan bersaksi. Jadi kalau umur kita 40, andai dikali 1 tahunnya 360 hari kali 40, andai 10.000 hari, selama 10.000 hari, hari itu akan melapor. Lapor. Ya Allah, si fulan begini-begini. Di hari ini begini. Makanya kata Rasulullah, dalam menjalani hari ini, ayo pesan terakhir kata Nabi apa? Fandur mada taf'alu. Pikir dulu kalau mau kita melakukan sesuatu. Renungin dulu. Kalau kita melakukan sesuatu ada maslahatnya, ada manfaatnya, mangga silakan. Pikirin dulu. Tapi kalau sesuatu yang mau kita kerjakan ada mudorotnya, ada negatifnya, ada ruginya, apalagi ngerugiin orang lain. Jangan. Kenapa? Nanti hari bersaksi. Nih kayak kita nih, setiap habis maghrib kumpul malam Sabtu, nanti malam Sabtu itu akan bersaksi di hadapan Allah. Siapa yang kumpul catatannya ada. Oh, Bu Patona, Bu Jenab, Bu Ali disebut semua. Contoh, emang ada? Mohon maaf kalau ada kebetulan. Oh, Pak Ridwan, Pak Ali, siapa lagi? Pak Ican. Semua daftarnya ada. Alhamdulillah. Kira-kira ketika hari itu bilang begitu, kita seneng nggak? Girang nggak? Kita kalau girang, kalau di dunia kalau girang aja kan orang Betawi biasanya gini, alhamdulillah sebelum sap-sap dada. Allah, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.